Editor merupakan orang yang berperan dalam penyempurnaan sebuah karya, baik dalam dunia pertelevisian maupun dunia media cetak. Di media cetak, editor lebih mengacu kepada penyuntingan naskah sebelum majalah atau koran diterbitkan. Sedangkan di dunia pertelevisian sendiri, tugas editor lebih kompleks, mulai dari penyusunan gambar, penggabungan audio, hingga menjadi sebuah gambar yang layak tayang di layar kaca. Seringnya berkecimpung di dunia editing, Muhammad Nuzula Ramadan tentunya sudah banyak mengetahui tentang teknik-teknik edit televisi. Di sini, dia akan berbagi pengalaman bagaimana ribetnya proses editing dan bagaimana caranya menjadi seorang editor sejati. Berikut selengkapnya. Semuanya tepuk tangan yuk. Cinta jangan kau pergi, biarkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Saya mau untuk teman-temannya yang bisa nyanyi, ikut nyanyi semua, oke? Oke. Sayangku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah oh sayang, jiwa ini tak tenang. Jika jangan kau pergi, semuanya tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta yang kasih. Sayang, oh, oh. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Semuanya, ayo kita nyanyi ya. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih. Sayang. Lagi. Udah. Muhammad Nuzula Ramadan. Udah nih, selain masih ngomong. Dituntut lagi. Nanti akan nyanyi habis lagi ya. Terus lagi gitu ya. Nyanyi lagi. Tapi keren gak suaranya? Keren ya.
Kamu terjadi sama dia toh? Enggak. Itu panas. Ini loh cuma di sana acting tuh. Las, belakang Enggak, tadi. cuma Udah acting. izin belum kamu? Udah izin belum? Belum. Manajer Aku SDM juga loh. belum izin. Ini dia nggak datang tadi. Oh. Gitu ya. Tapi ini ya Mas Nuzula Ramadan ini emang selain seorang editor, ini juga penyanyi. Biduan Nyanyi nasyid. Biduan Biduan, nasyid, Apaan? benar. Dinas? Oke, Mas Nuzula disuruh duduk dong, disuruh duduk. Duduk Oke. kan? Oke, sip. Nggak usah duduk di bangku. Silakan duduk. Oke, selamat pagi Mas Nuzula. Selamat pagi juga. Sapa-sapa dong, sapa-sapa. Iya, sapa Ya dulu. selamat pagi untuk para pemirsa dan para yang ada di studio. Selamat pagi. Sapa-sapa pakai jargon kita. Iya, Suka TV. Ah, Suka TV. Oke, sip. Iya. Workshop Season 7. Proud to be. Broadcaster. Oke, masih semangat ya? Masih. Oke, di edisi hari ini kita akan belajar seru-seruan aja sih sebenarnya tentang materi editing ya. Dan pastinya juga teman-teman sudah tahu mungkin sedikit ya tentang gambaran editing itu seperti apa. Tapi biar lebih lanjut, Mas Nuzula Ramadan ini akan berbincang-bincang tentang materi editing. Yang pasti Mas Nuzula Ramadan ini sudah menjuarai berbagai lomba dan pastinya bisa sharing ilmu juga Berlebihan. sama kita ya kan? Oke. Oke, sebenarnya Mas, kalau editor itu sebenarnya itu apa? Kalau menurut Mas Nuzula sendiri, kalau editor dalam dunia pertelevisian ya? Editor video ya yang pasti ya. Iya. Oke. Kalau dari definisi sendiri itu ya editor itu adalah orang atau orang tugas dari stasiun televisi yang ditugaskan untuk mengedit atau menyunting gambar serta menggabungkan audio menjadi satu kesatuan sebuah cerita gitu lah, untuk dibentuk untuk menjadi suatu cerita yang utuh dan itu layak ditonton oleh masyarakat gitu. Nah, gitu. Jadi intinya kalau editor itu tugasnya di pasca ya, biasanya di pasca produksi gitu. Setelah program televisi selesai, produksinya selesai, baru tugas dari editor itu adalah mengedit semua itu. Pasca produksi iya, gitu pasca ya? produksi. Berarti tugasnya nunggu ada Iya. bahan langsung digarap. baru ada. Tapi biasanya juga editor tuh tugasnya juga sebelum juga ada. Jadi biasanya di Ska TV saya sendiri tuh ya sebelum produksi berlangsung, saya juga tugas mengedit juga untuk membuat liputan. Nah, liputan semua liputan kayak gitu? kayak VT gitu Oh, kayak iya. Kayak tadi Yang tuh? tadi kayak tadi gitu. Yang bikin semua. siapa tadi yang bikin? Yang edit siapa? Yang bikin itu bukan. anak Public Dog. Tepuk tangan buat Purik Dong dong. Cie. Saya tuh gak termasuk soalnya. Pup Dekdok. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi ya tugas seorang editor itu sangat fatal sekali gitu ya. Sangat fatal sekali. Jadi ya kalau emang produksi udah mateng gitu ya, udah bagus dengan budget yang sangat tinggi gitu, semua 5 juta atau 10 juta gitu ya. Untuk budget Pernah dapat budget segitu? Ya Insya Allah semoga besok ya? bisa Oh, depannya kayak amin, gitu amin. ya. Ya, amin besok ya. Iya, Sampai jadi puluhan juta. Bagi Oke, tapi kalau misalnya Oke, nih, sip. ini kan juga yang kayak misalnya kayak gini, ID Station itu terus, itu juga tugas editor atau gimana nih? Kalau Mas itu Nuzula? lebih ke animator. Jadi Animator, bedanya apa? Bedanya ya kalau semua editor itu ya sebenarnya kalau di Ska TV itu emang dituntut untuk menjadi editor juga, edit video, terus edit animasi juga, bahkan desainer juga gitu. Jadi tiga itu harus satu dalam suatu editor gitu. Ada editor, animator, dan desainer gitu loh. Oke, kalau perbedaan khususnya mungkin kalau animator terus juga desainer sama satu lagi editor, itu bedanya yang paling mendasar apa? Ya kalau dari definisi sendiri itu ya editor itu adalah orang ya tadi ya yang tak jelasin tadi, orang yang mengedit suatu berita atau mungkin feature atau apapun itu yang menyusun gambar, menggabungkan audio menjadi suatu cerita yang menarik gitu ya untuk ditonton yang pasti itu layak ditonton di masyarakat atau mungkin para pemirsa semua kayak gitu. Itu editor. Kalau definisi dari animator itu orang yang membuat animasi gitu. Orang itu orang semuanya. Iya, Animator, editor. Animator tuh orang yang membuat animasi terus iya. gambar-gambar bergerak. Koruptor juga orang yang korupsi, orang-orang. Ya kayak edis program, semua edis station Suka TV ya ini yang buat animator gitu. Oh iya, Jadi keren ya. dari Suka TV juga ada yang bisa animator, nanti bisa mentoring lagi gitu untuk Itu berarti ketiganya antara animator, editor, desainer Sama tuh desainer. harus bisa komparasi, kolaborasi biar kalau bikin bisa karya gitu. Jadi satu kesatuan. Jadi ya editor ya dituntut untuk
bisa menggerakkan gambar atau animator, desainer juga bisa, karena itu juga perlu untuk kepentingan kedepannya. Semua besok kita dokumentasi wisuda gitu ya, itu kan nggak mungkin kita cuma ngedit video aja tanpa membuat animasi, edit program kayak gini, edit atau mungkin opening lah. Opening kan itu juga tugas dari salah satu animator gitu loh, untuk membuat animasi gitu. Oh ya, jadi yang ngebikin IDs kayak gini tuh lebih ke animatornya ya? Iya, kalau semua tadi kan ada desainer juga ya. Desainer juga itu ya yang membuat semua, yang membuat cover kayak gitu. Nah itu juga penting, juga harus diperlukan oleh suatu editor gitu. Oke, terus kalau untuk software yang biasanya digunakan oleh seorang editor itu apa aja? Kalau Mas Nuzulan sendiri juga apa aja nih? Kalau saya sih banyak sebenarnya software yang digunakan oleh proses editing gitu ya. Oh, kalau ini, ya. Nah, ini juga. Oke, ini Adobe Premiere. Jadi emang dari apa ya? Emang dasarnya bukan kegemaran saya mau pakai ini, tapi ya emang kebiasaan gitu loh dari SMK kan. SMK saya dulu multimedia juga kan. Oh, nah, gitu. multimedia. Jadi sejurus ya. Oke. Emang dari pertama itu multimedia ya. Saya ya dibekali kayak gini, Adobe Premiere Pro CS3 ini. Oh, iya. Nah, ini tampilannya ya untuk Premiere Pro. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika ini saya ajarkan cuma secara itu ya, teori aja ya, teoritis. Jadi prakteknya besok mentoring gitu ya. Ketemu saya lebih lanjut. Gitu. Ini tampilan pertama ya, ketika kita udah menginstal, terus ngeklik ada ini ya, tampilan ini. Jadi ntar ada new project, open project, dan help gitu ya. Untuk pertama kita memulai pertama kali kita menggunakan atau mungkin baru pertama kali menggunakan Adobe Premiere ya, kita itu pencet new project gitu. Project. Terus kalau semua untuk melanjutkan ngedit yang sebelumnya itu open project gitu. Open project mana kita simpan, kita ambil gitu ya. Kayak gitu. Itu tampilan pertama. Terus next ada lagi ya? Ada lagi? Software terus habis lainnya? new project kita tampilannya kayak gini. Nah, gitu. Ada kualitas gambar ya, ini ya, DVPAL, HDV. Nah, yang biasanya Suka TV dipakai itu ya DVPAL gini, karena standar Indonesia. Iya, standar Indonesia tuh DVPAL. Ini juga editing juga sih teman saya. Editor juga. Kamu tuh multi talent. Kalau NTSC ya, kalau NTSC itu apa namanya? Itu standar Amerika sama Eropa ya. Kalau standar Indonesia standar televisi Indonesia tuh PAL tadi, PAL standar. Kalau Suka TV ya standar biasanya. Kadang buat screen, kadang standar kayak gitu. Oke. Nah, terus ini browse nyimpannya di mana? Untuk tampilan pertama ini browse-nya. Oh iya, yang ini ya, beri nama di folder project. mana? Dan tentukan itu menyimpannya tuh ya di kapasitas memori yang besar gitu loh, Kak Sumama. Jangan yang penuh gitu, harddisk ya. Disiapkan harddisk aja dah. Terus ini namanya udah oke. Langsung masuk ke mana? Di general custom setting ya. Nah, ini ceritanya tutorial ya? Tutorial. Tutorialnya singkat ya? Singkat aja, masalahnya nggak ada komputernya juga. Nah, ini ada frame size dan horizontal, ini kalau semua diatur, tapi emang kalau PAL itu standarnya ukurannya 720 sama kali 576. Udah, langsung aja, biasanya langsung oke gitu. Langsung next. Ada lagi? Next ada lagi kayaknya. Ini adalah habis ini tampilan utama Adobe Premiere ya. Kalau emang mau belajar, kalau udah bisa ya pasti tahu gitu. Iya, ada lagi next. Udah habis. Oh, ada loh. Ini kah? Ini ya? Nah, ini kan ada nama-namanya juga toh. Ini tampilan utama Adobe Premiere. Ketika kita memulai Adobe Premiere, kita ya tayangannya kayak gini gitu. Ini ada pertama project Windows ya. Nah, ini project Windows itu untuk memasukkan folder-folder kayak video, kayak gambar, kayak animasi. Kalau emang udah diedit di Adobe After Effects, masukkan sini gitu loh. Masukkan sini tapi belum diedit. Nah, terus langsung diedit ke timeline. Oh, kita ternyata nggak cuma Twitter doang ya yang punya timeline. Tapi sebelum masuk ke timeline ini atau ini loh ya inilah untuk tempat pengeditan, proses pengeditan itu di sini. Tempat video mungkin ya. Kita trimming dulu di sini, kita pilih-pilih dulu mana gambar yang mau dipakai gitu. Kita masuk ke timeline kayak gitu. Terus diseret gitu. Diseret, digeret pakai tool selection itu ya, selection tool ya. Nah, terus itu ada timeline ya untuk tempat untuk mengeditnya di situ. Terus ada monitor tuh untuk tempat. Sebenarnya monitor ada dua ya, source monitor dan sequence monitor tuh.
second monitor tuh yang gini, itu untuk melihat tayangan kita ketika ngedit gitu loh. Semua nextnya gimana, kita ulang-ulang dulu, kita teliti dulu di situ ya. Semua kita ini short monitor itu untuk menyeleksi, untuk trimming ya, trimming video. Jadi untuk menyeleksi mana yang mau dipakai, dipotong-potong. Ini pakai short monitor gini, yang ini ya. Ini ada efek-efeknya, ini efek-efeknya. Coba dulu sana, waduh kecil. Ya ini ada toolnya di sana. Nah itu ada tool Adobe Premiere sendiri, ada banyak sekali ya, ada selection tool, ada razor untuk memotong ya, razor tool untuk memotong gambar. Terus ini ada efek-efek ya, banyak efek di Adobe Premiere sebenarnya tuh. Ada efek, Banyak audio tool efek. juga, kayaknya banyak tombolnya. Iya, itu multifungsi semua itu. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi next? Udah. Itu Oke, aja. kalau selain software ini, ada- Adobe Premiere ini adakah lain Movie Maker atau Kalau apalah? saya sendiri sih masih masih mencoba Adobe Premiere sama Edios. Edios tuh cuma ya mungkin kemarin saya cuma nyoba-nyoba install lah, coba-coba gitu loh. tugas mata kuliah ya. ya tugas mata kuliah juga ya untuk menginstal. Kalau Edios tuh lebih ringan malahan. Lebih ringan dari Adobe Premiere, lebih berat ini malah. Kayak gitu. Oke, Standar terus laptop. kalau selain gambar, biasanya yang dipersiapkan untuk editor itu sebelum mengedit gambar itu apa aja? Kira-kira? Kalau selain gambar kan biasanya video ya. Video itu prosesnya dalam habis ngambil gambar, terus di capture dulu, terus baru dimasukkan ke Adobe Premiere gitu ya. Atau mungkin pakai MMC gitu. Nah, MMC dari kamera langsung ke komputer gitu, PC gitu. Kalau selain itu dari gambar, kita juga bisa menggunakan audio ilustrasi mungkin yang perlu dipersiapkan ya, audio ilustrasi. Kayak background gitu. Background Sound gitu, effect, sound effect kayak gitu. Itu bisa dimasukkan dan kita juga punya feel gitu, menyesuaikan antara gambar dengan audio kayak gitu. Kita punya feeling gimana biar sesuai gitu loh, temanya apa. Tergantung konsepnya sih sebenarnya kayak gitu. Oke, menarik juga nih acara ini. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Iya. Gimana untuk menggabungkan antara memikirkan gimana ngedit, ini milih audionya yang mana, videonya yang mana, yang buat cerita yang semenarik mungkin, buat biar penonton itu mungkin pas, tapi kitanya juga ngeditnya gampang, itu gimana? Tapi nanti dulu. coy. Kita Kasihan banget. Oke, coy. karena ini juga sudah banyak sekali iklan yang mengantri dan kita akan segera kembali habis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Workshop Season 7 Part 2 Pro to be Broadcaster. Aduh. Oke, masih bersama kami dalam acara Workshop Season 7. Pro to be. Sekali lagi dong biar semangat. Masih di Workshop Season 7. Proud to be. Oke, pengen mengingatkan jadi lagi kepada broadcaster teman-teman. semua. Ini kita difoto bisa loh di pick tweet ke Ke @suka_tv ya. Masih ditunggu pokoknya sampai jam. Sekarang berapa menit lagi? Every berapa menit lagi? 6 menit lagi. Oke, 6 menit lagi untuk ikut kompetisi selfie. Kamu masih bisa ini ya, mention di @suka_tv dengan hashtag workshop 7TH ya. Sebanyak-banyaknya boleh, nanti ada hadiah menarik untuk pemirsa di studio di sini ya. Dan tadi kamu pertanyaanmu? Pertanyaannya buat Nuzula tadi. Gimana buat pemilihan audio, suara itu buat kita ngeditnya itu sesuai dengan tema cerita gitu loh. Nah, misalnya romantis gitu, backsoundnya dipilih yang gimana, misalnya katanya gitu. dengar pernah bikin wedding clip nih. Iya, wedding clip ya. Nanti bisa kontak juga. Bisa juga deh. Oke. Mana itu? Ya kalau saya sih ya tergantung itu tadi ya, naskah tadi ya. Kalau emang dari program televisi kan kita konsepnya kan mau gimana, itu kan tergantung naskah juga. Cuma emang kita berita, ya udah kita pakai nggak usah pakai instrumen malahan kalau berita gitu ya. Kalau berita mending nggak usah pakai backsound. Nggak usah pakai backsound yang gitu. hard news mungkin ya. Hard news. Kalau soft news kayak feature gitu pakai audio yang slow gitu nggak apa-apa. Buat istilahnya buat penyemangat gitu loh, nggak bosen gitu loh. Cuma berita doang tapi ada audionya untuk unsur pendukung lah istilahnya. Kan unsur pendukung itu ada tadi ya audio sama animasi. Nah itu ada unsur pendukung. Gimana caranya biar
penonton tuh nggak bosen nontonnya kayak gitu loh. Ada animasi, ada audio gitu, kayak gitu. Oke, kalau misalnya nih, editor itu kan selalu berhubungan sama gambar-gambar yang diambil oleh kamera person. Dan kemarin sudah dijelaskan ya tentang kamera person ya. Dan apakah itu misalnya kamera itu ngambil banyak gambar, itu sebenarnya ngedukung seorang editor nggak tuh? Ya kalau menurut saya sih mendukung banget malahan ya. Itu malah membuat gimana ya, menambah variasi editor gitu loh. Gitu. Saya sendiri editor gitu loh. Kalau semua nggak ada malah nggak ada stok gambar itu malah bingung gitu, malah bikin stres gitu. Pengalaman kita dulu ya, stok gambar nggak ada itu malah bikin stres. Ya dulu kan ini masalahnya kan editor juga ini teman saya. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya nih kesulitan-kesulitan yang sudah mungkin ketika menjadi editor itu kesulitannya apa aja untuk Mas Nuzula sendiri? Kalau kesulitan sih ya tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau emang suruh ngedit tapi nggak ada naskah kayak gitu, ya itu malah kesulitan sendiri gitu loh. Stok gambar kurang. Stok gambar itu tadi kebaliknya, jadi stok gambar kurang tapi naskah ada, itu juga bingung, malah tambah bingung mau ngedit apa gitu kan. Jadi memang berkaitan sama penulis naskah, kamera person dan juga semuanya berkaitan ya ternyata ya. Gitu. Oke, misalnya ada lagi kesulitannya? Ya masih ada lagi sih ketika apa ya, mungkin banyak sih yang membuat sulit gitu. Sama bad mood gitu ya. Bad mood kalau emang bad mood udah bener-bener bad mood, banyak pikiran tuh malah bikin. Ngepes dulu ya kita ya. Ngepes dulu. Ngepes dulu, ngegame dulu itu untuk memperingankan ringankan. Gitu. Tapi kalau misalnya ngedit di keramaian gitu atau mungkin kayak misalnya bertapa gitu, sepi. Enakan kalau sepi apa gimana? Ya kalau saya sih sepi sendirian gitu pakai headset. Jadi kan intinya kan apa namanya? Konsentrasi juga ya? Konsentrasi. Biasanya kan editor juga dituntut untuk deadline gitu ya. 1 hari harus jadi semalaman kita ngedit gitu. Harus profesional, harus jadi hari itu kayak gitu ya. Pernah bete mungkin bad mood gara-gara pacar tadi kata FD? Ya itu masalah juga untuk bad mood kayak gitu. Jadi kalau semua baru putus pacar atau gak punya duit kayak gitu, itu malah bikin masalah gitu loh. Kayak gitu. Oke. Rumah tangga kamu aja itu. Karena kita bukan acara gosip ya. Bukan, ini bukan infotainment. Oke, siap. Ini workshop season 7 ya. Tadi sempat disinggung kesulitannya. Nah, kalau dalam menentukan konsep, itu ada nggak kira-kira kesulitannya apa aja? Konsep editingnya. Kalau konsep editing sih ya tergantung naskah juga sih ya. Mau gimana sama kita buat feature gitu ya. Ya konsep editingnya mau gimana atau pemotongan tuh loh, konsep pemotongan gambar tuh kayak gimana, cut to continuity atau mungkin tematik montage kayak gitu atau classical cut gitu kan, banyak banget konsep editing. Dan teman-teman semua atau para pemirsa di rumah itu juga harus tahu gitu sebelum kita mulai editing atau memulai suatu proses editing itu juga harus tahu konsep-konsep apa yang ingin kita buat kayak gitu sesuai dengan naskah itu tentunya. Ada semua private tadi ya, private tuh mau gimana atau slow motion atau gimana, ada tematik montage atau mungkin tematik montage, banyak kan sekali ya. Konsep-konsep kayak gitu ya. Khususnya kita para S1 dituntut menjadi konseptor. Itu bukan bukan sekedar operator edit ya. Kita juga harus tahu mungkin konsep editingnya gimana. Jadi ya benar, operator editing. Jadi kalau emang kita cuma tahu tekniknya gitu ya, tekniknya kita bisa ngedit tapi tanpa konsep atau tanpa tanpa gimana ya, sense atau apa gitu loh, rasa gitu untuk mengedit, ya itu namanya operator edit. Jadi semua kita bisa ngonsep bisa ngedit tapi nggak bisa ngonsep itu sama aja gitu loh. Buat teman-teman ya ngedit emang bisa ngedit gitu ya, tapi ngeditnya tuh asal-asalan gitu. Nah itu malah jadi hasilnya tidak memuaskan tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya biar jadi cerita yang bagus nih, kan video itu pasti juga kepotong-potong ya, antara video satu mungkin berapa detik aja, 35 detik, terus nanti video kedua juga. Nah untuk menyambungkan biar kayak ada ceritanya dari video itu gimana tuh Mas Nuzula? Ya itu untuk menyambungkan video satu ya, untuk menyambung video satu, kedua, cut to cut gitu. Itu juga kita bisa menerapkan konsep cut to continuity juga, gimana caranya biar bisa nyambung kayak gitu loh dari semua satu objek ya, Fajar gitu ya. Dia baru baru minum kopi atau apa gitu ya. Nah kayak gitu, itu contohnya gitu loh. Nah, kan itu kan nggak mungkin kan satu shoot gitu loh, satu shoot terus dari sana, itu kan namanya sekuen
namanya konsep sequence shoot gitu. Jadi satu shoot cuma dilihat dari posisi situ terus gitu loh. Stand gitu dia ngomong kopi gitu terus dia gerak-gerak gini mau ngambil apa itu mau ngambil kan nggak mungkin. Jadi ada shoot gitu cut to cut gitu loh. Cut to continuity jadi nyambung gitu loh. Cuma gini. Kalau cut to continuity contohnya tuh dia baru apa? Dia mungkin baru minum kopi ya, Oh, iya. minum kopi gitu. Nah, kita shoot dari atas, medium long shot lah, selain kayak dari apa namanya Aziz itu long shot kan, long shot jadi dilihatin semuanya baru itu. Terus kita juga shoot setelah itu video shootnya ada apa namanya kopi ya, close up kopi baru diambil kayak gitu. Nah itu satu shoot selanjutnya kayak gitu. Terus yang ketiganya dia baru minum di close up kepalanya kayak gini. Nah, terus pas dia baru apa? Lega gitu udah minum, itu udah diliatin close up wajahnya, itu kan nyambung gitu loh. Jadi harus ada konsepnya kayak gitu untuk berkelanjutan gitu, biar berkesinambungan antara shoot 1 dengan shoot 2 gitu loh. Berarti itu harus kolaborasi sama kampersnya begini ya? Iya, jadi harus sesuai sama pengambilan gambarnya. Ya pokoknya sebelum kita mulai editing, itu juga kita harus konfirmasi sama sutradara atau mungkin pengarah acara, pengarah produksi kayak gitu. Harus tahu shot-listnya gimana gitu loh, storyboardnya gimana kayak gitu. Pengambilan gambarnya gini. Dan editor pun boleh boleh melawan sutradara gitu kalau gini mbak gini kan. Iya, jadi nggak cuma nerima gambar terus diedit gitu aja ya. Iya, itu kan kenyamanan editor juga gitu loh. Oh, iya, gini. Pokoknya ketika kamera person pengen gini, oh itu salah. Ya kita bilang sama sutradaranya atau mungkin kalau dalam film kan sutradara gitu loh. Kalau dalam televisi kan pengarah acara atau produser gitu. Ya akunya pengennya gini, shotnya kayak gini ya. Itu hak seorang berarti editor gitu. Hak sama kewajiban editor itu seperti tadi itu. Iya, jadi mengarahkan kamera juga bisa kayak itu, mengarahkan konsep-konsep shortlistnya kayak gitu juga bisa. Berarti bisa ikut dong. Kalau misalnya editor tuh sebenarnya harus nggak sih ikut terjun ke lapangan misalnya sama kameramen gitu, biar tahu juga jalan ceritanya gitu. Nah itu malah ini juga penting sih sebenarnya. Kalau sama lebih mau ikut itu juga lebih baik gitu loh. Kalau emang kita pengen ikut, terus pengen tahu gimana urut-urutan ceritanya, itu kan juga dari di lapangan gitu. Jadi tahu editor tuh harus gini jadi lebih mudah gitu loh, lebih menjamin gitu untuk hasilnya yang baik gitu. Berarti lebih baik iya gitu iya, ya. gitu. Oke, tipsnya nih Tips untuk tips menjadi editor yang handal dan editor sejati. Kalau katanya tadi di VT ya, ada yang bilang gitu editor sejati. Ya untuk teman-teman yang penting untuk para pemirsa di rumah, untuk para pemirsa di rumah atau teman-teman di sini. Nah, tipsnya tuh ya sebenarnya untuk menjadi editor yang handal itu sebenarnya saya juga masih tahap belajar juga sih, masih awam juga, masih mencari bakatnya tuh gimana, kelebihannya di mana dia itu. Sebenarnya gini, konsepnya tuh ya terus belajar aja lah. Belajar tuh nggak hanya lewat buku atau lewat apa, tapi dari internet juga bisa. Kan YouTube kan banyak tuh teknik-teknik kayak gimana, teknik editor tuh kayak gimana, terus tutorial. Kalau emang mau mengasah bener editor tuh gimana, itu lihat aja pelajari aja kayak semua hasil-hasil dari YouTube tersebut kayak. Terus juga kalau emang pengen nyari konsep-konsep editing itu juga harus banyak-banyak mencari referensi kayak semua program-program luar gitu, program luar atau program ya udah udah profesional kayak gitu, kayak semua TV masa depan masa kini gitu di Indonesia. Net TV kayak gitu ya. TV nggak apa-apa. Nggak usah disebut. Kayak gitu. Nggak usah disebut. TV tetangga itu. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipraktekin ya, karena memang kalau menurut aku sih kalau editing ya kita harus banyak-banyak mencoba. Nah untuk pemirsa di studio juga kalau misalnya ada laptop gitu jangan cuma buat googling, cuma buat gitu-gitu. Detail Mungkin, Korea. kamu banget itu. Nah, ada baiknya kalau misalnya pemirsa di studio ini juga lebih banyak membuka Adobe Premiere gitu kan, atau kalau enggak tadi Ideus, nah itu bisa nanti coba-coba. Oke. Dan habis ini kita bakal membuka sesi pertanyaan. Jadi untuk pemirsa di studio disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Workshop Season 7. Proud to be Broadcaster. Workshop Season 7. Proud to be
sampai di sesi tanya jawab ya. Kita buka tiga pertanyaan dulu. Ini siapa yang ingin bertanya? Silahkan. 1, 2, 3, 4. Biar yang milih. Nuzul aja yang milih. Yang cewek. Oh, yang cowok. Yang itu, pakai kacamata. 3 itu. Oke, Oh 3 ya. Yang pakai kacamata dulu, tuh Mas. Kacamata. Wah, ini perih weh. Oke, ini kemarin yang ditaksir Orcita bukan sih? Bukan. Oh bukan. Namanya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irul dari KPI. Irul. Saya Irul, mau Mas nanya Irul. tentang editing. Yang pertama, bagaimana sih proses atau tahapan-tahapan editing yang efektif itu sehingga tidak membuang-buang waktu gitu dan sesuai dengan deadline. Terus yang kedua, dalam penggunaan backsound kita kan sering lihat di program-program acara televisi nasional kan ada yang penggunaan backsound seperti lagu-lagu band atau dari luar negeri maupun dari Indonesia. Itu hukumnya seperti apa? Apakah ada larangan atau itu diperbolehkan? Terima kasih. Oke, langsung Terima dijawab kasih. atau ditampung dulu? Langsung jawab Langsung aja, nanti lupa. Nanti lupa. Oke, langsung Monggo. dijawab Mas Nuzula. Jadi pertama untuk biar waktunya nggak boros gitu ya. Kayak gitu kan? Editing yang efektif itu seperti apa? Ya tadi apa yang sudah saya omongkan tadi ya. Jadi kalau emang pengen jadi editor yang handal tadi ya, yang emang bisa gimana hasil karya kita tuh bisa ditonton oleh khalayak gitu loh. Bisa ya kita harus tahu teknik-tekniknya gitu loh. Tahu tekniknya gitu. Nah, pelajari dulu baru kita konsepnya gimana, mau gimana, ya udah. Tadi ntar hasilnya juga pasti akan efektif gitu loh, kayak gitu. Itu untuk pertama tadi ya. Terus biar Untuk back Taruh sesuai sound. deadline juga tadi. oh ya deadline tadi. Oh ya. Ya saya juga gitu, coba sering banget dihadapkan oleh satu deadline gitu, 1 hari harus jadi semalam. Ya kita harus maksimalin itu. Jadi ya kalau emang sekarang atau mungkin bisanya malam, ya udah malam kita ngelembur nggak tidur gitu. Itu udah pernah gitu, sampai pagi-paginya aja kuliah ngantuk tidur tuh pernah Itu kayak gitu. emang editor sejati Nah ya. kayak gitu. Jadi harus profesional lah gitu. Dalam dunia pertelevisian apalagi itu. Harus disiplin juga, harus deadline, ya udah deadline kita harus benar-benar kita harus menyelesaikan tugas tersebut kayak gitu. Oke, untuk back Backsound, sound yang ambil dari lagu-lagu band-band luar gitu. negeri mungkin. Kan sering tuh kalau di TV-TV. Kan biasanya kan kalau di YouTube kan sekarang nggak bisa ya. Kalau semua kita ngasih backsound luar atau mungkin backsound yang udah terkenal gitu kita pakai, tapi kita tidak memakai sumber gitu loh. Sumbernya dari mana atau mungkin hak cipta lah istilahnya kayak gitu. Pasti itu dipotong, jadi musiknya nggak kedengeran gitu. Itu di YouTube ya, itu sebagai pelajaran kita. Jadi kita harus mempunyai sumber gitu loh. Semua kita dari YouTube, ya kita harus memakai kortesi YouTube kayak gitu. Itu masalah hak cipta. Hak cipta dari lagunya sendiri kan nggak boleh kalau semua kita izin beneran. Asalkan kita pakai kortesi kayak gitu loh. Lagu dari siapa kayak gitu, kayak Trans 7 kayak gitu kan ada tuh. Ada tulisannya gitu ya, mungkin di sebelah ini. Maroon 5 yang apa kuncinya gitu. tadi ditulis gitu dari sumbernya Berarti di mana. sebenarnya nggak cuma band luar atau band luar saja ya, mungkin band dalam negeri Dalam juga ya. Harus tulis ada siapa, judulnya band siapa, apa. dipopulerkan Iya, oleh instrumen. siapa gitu Mungkin ya. instrumen juga dipakai. Jadi ntar diisi di kerabat mungkin gitu loh. thanks to siapa gitu loh. Musik mana itu dijelaskan di situ gitu, nggak apa-apa. Oke, Kayak gitu. sudah terjawab Mas pertanyaannya? Oke. Monggo, Lagi yang ingin 2 bertanya pertanyaan lagi. silakan. 1, 2, 3, 4. Banyak sekali ya. Yang 2 tadi kan? Ya itu, Yang mana? yang 2 tadi. Oke. Oke Mas, perkenalkan dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Robi Ali Hasan dari jurusan KPI. Jurusan KPI lagi. Oke. Saya mau bertanya, kan tadi ada standar dalam
penyiaran gitu yang tadi kata Mas itu ada PAL sama NTSC. Nah, bedanya yang bedanya itu apa di antara itu? Kenapa Indonesia memakai PAL gitu? Terus di dalam produksi film indie terkadang ada karena terbatasnya alat, kadang resolusi di antara video itu berbeda. Nah, kalau editor itu mensiasatinya bagaimana supaya terlihat harmonis gitu editannya. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan ya. Langsung dijawab? Langsung dijawab dulu, nanti lupa. Atau dulu aja oh mungkin. ya ditampung dulu aja. Oke. Siapa yang Tadi pengen bertanya belakangnya lagi? tadi, yang belakang tadi. Yang belakang. Oke. Cowok lagi. Kayaknya yang pengen jadi editor cowok aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra dari IKS. Wih, jurusan IKS. Koncone. Buat Mas Nuzulal yang Iya. saya mau tanyakan, biasanya kan editor itu hubungannya sama kamera campers ya. Iya, kamera Itu kan person. kadang sering adu mulut masalah apa itu? Kekurangan stok gambar. Oh iya. Bagaimana Anda menyikapi hal itu? Oke. 1, oh ya, langsung dijawab. 2 dulu ya. Silakan Mas Duzula yang pertama tadi pertanyaannya. Perbedaan PAL sama NTSC. Iya, kenapa Indonesia lebih memakai PAL? Kalau masalah itu teori itu aku masih belum jelas sih sebenarnya. Ya sebenarnya itu sama sih, aku juga masih tahu belajar. Jadi kalau masalah kayak gitu saya belum tahu gitu. PAL maksudnya ya saya cuma tahunya tuh kalau standar Indonesia. Nah, kayak gitu tuh PAL kayak gitu. Terus masalah Amerika Serikat karena mungkin emang di sana apa ya? Emang udah maju gitu ya NTSC gitu. Tapi bedanya saya belum menemukan atau mungkin belum tahu gitu ya. Kayak gitu. Satunya lagi tadi pertanyaannya. Terus tadi apa? Tadi apa? Tentang ini. Bukan yang Masnya tadi masih ada 1 pertanyaan ya? Tadi apa tadi? Yang selain PAL sama NTSC tadi. Resolusi, Mengatasinya gimana? misalnya kan kameranya mungkin kamera biasa gitu. Nah, editor itu gimana caranya untuk mensiasatinya? Ya gimana ya, kita harus menyesuaikan gitu loh. Menyesuaikan antara, biasanya kan itu menjadi kendala gitu loh. Semua kita mungkin kualitas gambarnya dari kamera itu emang cuma rendah. Kita buat HD ya kita mesti nggak cocok gitu. Nggak cocok terus outputnya juga pasti susah atau mungkin kadang error di Adobe Premiere-nya gitu loh. Jadi harus disesuaikan semua HD mungkin kita mau buat HD gitu ya. Pakai kamera DSLR gitu ya. Kan itu kan HD atau mungkin MD 10.000 MDHD itu ada di SkyTV. Nah, itu juga kita semua kita pakai format HD juga bisa gitu. Pakai format HD ntar jadinya juga bagus kayak gitu. Diatur dulu di pertama tadi pokoknya gimana ya? Pengaturan di kamera sama di editor tuh harus disamain resolusinya kayak gitu. Ukurannya frame size-nya tuh disesuaiin gitu loh. Berapa tadi 720 sama 560 juga di kamera juga harus sesuai gitu. Karena ntar jadi kendala di itunya, di editingnya gitu. Kadang lemot kadang juga pas di render tuh error gitu. Nah, itu juga masalah tersebut, itu problem gitu. Problem cuma kayak gitu nggak sesuai terus jadi kayak gitu, lemot kayak gitu. Atau mungkin gagal render kayak gitu. Oke. Terus tadi yang masih ini sudah terjawab kan Mas? Sudah. Nah, kayak gitu. Nanti lebih lanjut dihubungi aja ya. Mentoring langsung aja kalau praktek, kalau kayak gini masih bingung. Iya, langsung praktek besok. Gitu. Terus untuk pertanyaannya Mas tadi yang dari jurusan IKS, siapa namanya lupa? Indra. Mas Hendra, iya. Untuk mengatasi, menyikapi adu mulut misalnya. Kadang-kadang mungkin beda pendapat sama kamera person. Gimana tuh menyikapinya? Nah, biasanya kan ya itu tadi, ya itu kan emang sebelum kita memulai suatu produksi itu harus dirembuk dulu antara kameramen atau mungkin editor, sutradara itu harus gabung membuat shortlist atau mungkin membuat perencanaan konsep editing itu gimana mau gimana. Nah, itu harus perlu dikembangin lagi untuk proses pra produksinya kayak gitu. Jadi ntar biar hasil produksinya atau mungkin hasil gambarnya, stok gambarnya itu ada semua gitu loh. Untuk mempermudahnya itu buat storyboard atau mungkin digambar kayak gitu.
medium shot atau mungkin pengambilan gambarnya, posisi gambarnya, angle-nya gimana, itu udah jelas di situ. Jadi itu mempermudah kameramen serta mempermudah editing juga gitu. Jadi nggak bakal ada ribut-ribut kayak gitu. Berarti dicegah dulu ya sebelum ada itu sebelum Dirembuk itu terjadi dulu, dirembuk dulu baik-baik. Didiskusikan lagi itu pas waktu pra produksi. Nah, produksi. Sama mungkin sama sutradaranya juga ya. Sutradaranya. Iya. Karena kita juga izin sama pimpinannya produksi gitu, sama produser kayak gitu mau gimana kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan masih dibuka. Oke, mbaknya. Mas kreatif. Wah, Mas kreatif. Nyanyi. Pertanyaan lagi ya. Kita masih buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Zarotin Maulia Utari dari BKI. Wih, dari jurusan BKI. Tepuk tangannya dong. Tangannya mana? Yang mau saya tanyakan, kalau editor itu masih awam, masih belum bisa, itu ada proses-proses pembelajarannya dari tahap yang lebih rendah apa langsung, maksudnya harus yang ini dulu apa gimana, apa terserah gitu. Terus dalam proses pengeditan itu juga ada teknik-tekniknya atau tahap-tahapnya atau terserah dalam pengeditannya. Yaitu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adakah teknik-tekniknya, tahap-tahapannya? Tadi yang pertama ya tadi ya. Untuk pengajarannya tuh gimana konsep mengajar kita ya? Kita dari nol. Ya kita dari nol gitu loh. Kan besok kan banyak mentoring gitu loh. Semua kita mau pengennya gini, nah ini cara buka gimana, cara install gimana, ya kita ajarin gitu loh. Jadi ntar kita ya emang dulu tuh editor kita tuh ya emang dari nol gitu, nggak bisa apa-apa. Nah, gitu kan nggak mungkin. Pada jadi intinya ya, mungkin belajar dan itu belajar sering-sering terus aja. buka aja dulu, nyoba-nyoba dulu ini toolsnya buat apa sih, buat apa, nanti juga lama-lama pasti tahu, mungkin seperti itu ya. Mungkin tutorial kan banyak kan sekarang gratis di YouTube kan, nah itu bisa di-download, bisa dibuat belajar kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya Mbak, nanti bisa juga hubungi. Apa, ada lagi? Proses ya? Prosesnya, pengeditannya. Untuk proses mungkin ya secara apa ya, secara gamblang aja ya. Jadi ya pertama itu ya kita memulainya itu proses capture ya dari kamera. Biasanya kan kamera kan pakai kaset ya. Kalau yang itu apa DVC itu PD itu pakai kaset. Nah kita capture gitu. Semua pakai kaset di capture. Kalau semua biasanya kan kita pakai MDHD juga. Nah MDHD kan biasanya pakai MMC gitu ya. Ya kita langsung colokin aja ke komputer. Nah itu proses capturing gitu lah gitu. Terus kita tahap trimming kan biasanya memilih gambar mana yang mau dipilih gitu loh. Nah, stok kan biasanya kan stok gambar kan banyak gitu kan, nggak mungkin kita masukin semua gitu ya. Kita pilih dulu mana yang mau diedit, mana yang mau diambil atau mau jadiin opening atau apa akhiran itu gimana. Nah itu kan sesuai naskah juga. Ya udah setelah itu kita selesai ngedit proses editing di timeline tadi ya. Timeline kita pilih-pilih terus monitornya ada. Ya udah setelah itu kita render dulu baru export dulu. Exportnya ya tadi disesuaikan, kalau emang mau HD ya HD, kalau AVI atau mungkin MPEG atau mungkin kalau lagu ya MP3 ya bisa, MP3 juga bisa. Ya banyak itu apa namanya, stok mau render apa namanya, versi apa kayak gitu. Itu banyak gitu kayak gitu. Ya bisa diajarin lagi kan. Gimana Mbak, sudah? Oke, karena ini juga sudah durasi ya. Ini nanti bisa belajar lebih lanjut lagi. Pada kesimpulannya tuh editor itu juga lebih condong ke praktik maksudnya. Dan nanti juga bisa lanjut ke proses mentoring ya dengan Mas Nuzula. Dan jadi sebelumnya editor tuh mungkin kesimpulannya setelah kita dapat gambar produksi itu pas produksinya berarti langsung dikerjakan oleh si editor. Jadi langsung ini ya, langsung terima supaya tugas. finishingnya itu hasilnya produksi itu dapat sesuai cerita lah. Iya, sesuai naskah juga, ya. sesuai biar dengan ada ceritanya gitu ya dalam video itu. Dan itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Nuzula. Ini Mas Nuzula juga akan mempersembahkan untuk
perform semua. terakhir. Waduh, satu lagu yang asik banget pokoknya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Nuzula sudah menyempatkan untuk hadir di sini ya. Oke, Biasanya situ. tugasnya di belakang layar, sekarang mau di depan layar. Ntar kamu yang edit ini loh. Oke. Siap. Nanti ini semua yang edit Mas Nuzula. Oke. Dan sebelumnya kita pamitan dulu Jar. Oh, Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan workshop season 7 edisi hari ini. terima kasih juga Edisi kepada 4. terima kasih juga kepada media partner Ya. Rasida dan Divicom. Dan sampai jumpa di workshop season 7 edisi terakhir ya. Nanti kita akan umumkan juga di episode terakhir siapakah pemenang dari Twitter ya. Dan akhir kata, saya Fajar Septian Saputra. dan saya Clara Desita pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulang, musiknya dulang. Belum siap loh. Oke, itu dulang. Oke, saya persembahkan untuk semuanya di sini ya. Oke. Aku kembali. Ayo semuanya ikut nyanyi. Ini pasti bisa semua liriknya ya. Oke? Oke teman-teman semua. Suka TV. Mencintaimu aku tenang, merindukanmu aku ada di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu ku rasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang harus selalu inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Oh semuanya yuk. Kau jaga selalu hatimu sejauh dariku, hubungan kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai air menutup mata. Aduh ya Allah. Nuzula, ye tepuk tangan dong. Walida, ayo nyanyi untuk nyanyi ya. Pewe. Semuanya gini. Kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu sejauh dariku. Pacarnya yang asli datang. Iya. Ku mencintaimu selalu. Salsabila, Hairun Nisa. Sampai air menutup mata. Kau jaga selalu hatiku, salah jauh darimu.
tunggu aku kembali. Mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Dikerjain lagi. Ayo semuanya, udah selesai. Oke. Lagi. Pulang. Ternyata pacarnya jadang. Oh, pacarnya. Cek. Ya, aku yang main. Aku datang cuma suruh kayak gini, suruh buru-buru. Aku yang pernah. Ini lagu apa? Lagu apa? Selama ini kau bangkitkan aku yang pernah kau beri rasa. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama ini aku akan selalu mengingatmu. Semuanya yo ku tulis untukmu, tulisan terindahku hanya untukmu, warna-warnai dunia, puisi terindahku hanya untukmu. Aku kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita lalui bersama puisi terindahku hanya untukmu. Oh, nggak ada teks. Aku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu, tulisan-tulisan indahku yang dulu. Kita warnai dunia, puisi terindahku hanya untukmu. Kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Malu. Ini enggak ada. Oke, semuanya ikut nyanyi ya, mohon. Oke, untuk memeriahkan studio ini. Ayo semuanya, biar gak garing. Oke semuanya, apalkan lagunya? Sama. Semuanya yuk, bareng-bareng yuk.
Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu berwarna-warnai berdunia dong. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi, kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Oke. Udah ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi nih? Mas, tahun lalu udah diginiin, ya Allah gini lagi. Salah. Duduk. Nah, ambil mic-nya. Duduk. Mbak Sabil dulu. Nah, kemarin kan Mbak Sabil itu jadi narasumber artistik ya. Terus, ya enggak? Iya, kemarin abis dari narasumber artistik. Terus kemarin ada pertanyaan, di mana sih inspirasi artistik tuh apa? Dari mana gitu? Nah, terus katanya Mbak Sabil kan kalau inspirasinya tuh dapat pas jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya sama siapa? Nah, terus sama siapa? Enggak sama dia. Sama bapaknya kali. Enggak, Zal. Kemarin katanya kalau jalan-jalan sama pacar itu nyari tempat-tempat yang unik yang bisa jadi inspirasi buat artistiknya. Oh, ini pacarnya. Jadi saling menginspirasi. Iya, pacar saya. Oh. Yang ini editor dapat inspirasinya dari yang ini, yang ini artistik dapat inspirasinya dari ini. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi dua-duanya ini tuh. Terus kalau artistik ya nggak apa. Artistik tuh biasanya kalau cari inspirasi kan jalan-jalan, makan. Terus kalau pas baru BM, nah katanya kemarin ada pertanyaan kalau pas bad mood nggak dapat inspirasi, jalan-jalannya ke kafe-kafe. Nah terus itu apakah jika gini atau atau bareng? Ya Allah. Bentar. Jadi kan dapat inspirasinya kan dari Mas Nuzula ya. Baca dari Gina kok disuruh baca pacar gitu ya udah. Oh mas, enggak ya. Ini nggak ada manipulasi ya, emang dari pacar itu yang memang jujur. Dari hati yang terdalam. Dapat inspirasinya tuh kalau artistik itu dari mana? Dari YouTube. Kemarin kan selain dari YouTube, dari pacar, ya. Iya. Salting dia salting. Gimana Dek? Mbak Sabil gimana tadi? Kok bisa tahu-taunya pagi-pagi itu bisa sampai sini. Tahu ada pacarnya narasumber, jadi narasumber. Disuruh sumpah bangun tidur tuh suruh Mbak buruan kesini. Ngapain aku? Tahu-tahu udah dijemput di depan kamar. Ya udah. Aduh. Yang jemput siapa? Zul. Kau cemburu gak ayo? Sama itu paling. Sama tim kerenya itu ya Allah. Kenapa emangnya? Ya, tim kre atau selingkuhan? Hah? Tim kerenya cewek loh Mas Nuzula. Oh, ya udah. Lah terus gimana tuh? Ya gak gimana-gimana. Nah, aku bingung ya. Fitria kan ini kan tim kreatif tau. Fitria pas kemarin pas Nuzula tuh pas mau dijadiin narasumber tuh dia kayak gimana gitu. Nah terus kok bisa jadi mau tuh gimana Mas? Siapa yang ngerayu kok bisa jadi mau narasumber? Berarti kan ada yang ngasih motivasi ya dari belakangnya gitu. Jadi mau gitu. Ayah, ibu. Yang di samping ini loh Mas, lebih di depan. Oh iya, yang ketiga kamu deh lupa. Siapa coba yang ngasih motivasi kok bisa jadi narasumber? Ya sebenarnya tuh aku emang apa ya? Emang bakatnya tuh cuma di belakang layar, kalau di sini emang gugup gitu loh. Kadang demam panggung, terus kan emang kemarin kan disuruh apa? Suruh buat dipaksa ya? Enggak ada paksaan. Kita enggak pernah memaksa ya. Enggak maksa kok, cuman gini-gini doang. Disuruh jadi narasumber tuh diem aja terus aku seharian gitu. Jadi kan langsung apa diajak. Jadi bad mood ya waktu itu ya. Bad mood banget. Terus yang ngilangin bad moodnya siapa? Bad banget. Hah? Tapi ada mood
Ternya ya. Ya ada lah pokoknya. Ini nih. Bukan aku. Kamu lah. Ini nih jujur dari hati yang paling dalam. Iya, kamu Zal, kamu. Kamu. Iya. Oke, udah gak apa-apa deh, kasihan deh. Kasihan Mas Rizal, Mas Abil. Ntar malah tambah keringet dingin aja. Ya udah deh, lanjut di belakang aja deh kalau gitu, saling memotivasinya. Iya. Udah, masih lagi gak campaign-nya? Udah, benar. Yang lain loh, yang pacaran tuh siapa nih di sini ada paling? Kita loh macam-macam. Kalau yang ini paling hits soalnya, paling hits tahun 2014. Oh, udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Beneran? Beneran. 5 hari maksudnya. Hah? Nyanyi Nasid coba. Ini ada. Kemarin kan kamu habis manggung kan? Oh, jam 10. Habis ini ntar dilihat di KCF ya. Oh, ini jadwal terbangnya Mas Nuzula ini padat. Jadi habis ini masih mau show. Iya, dia mau roadshow musik ya. Mau roadshow dan nyanyi di tempat yang lain. Mbak Sabil diajak gak nanti? Enggak lah. Waduh. Loh kok gitu? Waduh. Mbak Sabil, sakitnya di mana, Mbak? Bagaimana perasaan Anda, Mbak Sabil? Udah biasa sih. Oh. Sedih sekali. Jahat katanya Mbak Putih, jahat loh. Oh. Lo Mbak Sabil lo. Enggak, jangan. Udah. Ya udah. Enggak apa. Udah. Habis ini yang lain ya, Putri sama Mas Hidal, Pak Di sama Clara gitu ya. Enggak, udah. Udah, yang ini aja. Oke, makasih ya Mbak buat Mbak Sabil ya. sama Mas Nuzul. Makasih loh Mbak Sabil lagi loh. di tempat yang lain. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Cie gandengan, cie. Jadi sekarang talkshow editing udah selesai ya. Nah, ini kan ada apa sekarang? Sekarang kita ada penyegar pikiran. Nah, buat sekarang ini temanya break ya. Jadi ada break sebentar sebelum kita melanjutkan ke talk show. Selanjutnya ada talk show program. Nah, di sini kita ini nih lagi penasaran banget nih Zal sama ada 2 kru Suka TV. Nah, yang biasanya di belakang layar. Oh, biasanya di belakang layar dan sukanya tuh nggak pernah tampil di depan layar. Jadi ini saatnya kita mau bikin mereka itu supaya kelihatan, tampil sama kalian semua kalau dia itu orangnya luar biasa. Kalau diproduksi kan ada diproduksi itu ada dua ruangan, MCR dan studio. Nah, kira-kira siapakah yang memegang MCR dan memegang studio yang biasanya dia teriak-teriak kalau di studio. Yang paling cerewet di MCR. Yang paling cerewet di studio. Nah. Yang paling heboh. Kalau di sini siapa? Coba yang di MCR dulu. Yang di MCR tuh siapa ya yang biasanya itu loh Zal? MCR tuh apa? PD-nya. PD coba. Oh ya PD-nya Mbak Caca. Mbak Coba Caca. dong sini dulu. Mbak Caca, sini Mbak dong. Caca. Ayo Mbak Caca. Caca, sini. Ayo dong, sini dulu. Caca, ayolah. Mbak Caca ini PD Caca, terbaik sini. loh waktu tahun 2013 PD terbaik. Ayo sini Ca. Ayo Mbak Caca turun dulu. Kita sharing dulu. Sharing aja. Maju. Sini. Ini PD. PD terbaik loh tahun 2013. PD itu program director. Programnya. Program director. Jadi nanti lebih jelasnya biar Mbak Caca aja yang jelasin. Sini. Ntar kita mau sharing nih cerita pengalaman. Terus kalau ini kan MCR, Master Control Room. Siapa kalau di studio? Kalau di studio tuh siapa? Yang biasanya cerewet sendiri, paling heboh sendiri. Tengah-tengah, yang biasanya tuh gini-gini gitu. Gini-gini terus yang bawa itu papan terus biasanya yang nyuruh tepuk tangan atau suruh apalah gitu siapa itu? Teriak-teriak. Nah, itu tuh. Udah tahu kan yang di studio? Ada FD floor director Mbak Gina. Tepuk tangannya. Ini Mbak Gina juga FD terbaik 2013 tahun kemarin. 2013. Ayo. Wah, ternyata ribet banget jadi FD. Ya Allah. Mbak, ini bukan drama pembantu dan majikan ya, Mbak. Jadi di atas aja. Di atas. Nah, agak maju aja enggak apa bisa kan? Kabelnya di lor. Di itu kabel-kabelnya. Dilemparin Mbak Putri, kabelnya itu loh.
biarin toh. Dilepas. Bener, gak jadi. Tapi di sini aja deh, di sini aja. Oh, ya, Mbak Gina tuh dia jadi FD ya. Nah, jadi FD. FD itu apa toh Mbak? Kok biasanya kalau di studio cuma teriak-teriak, terus nyuruh-nyuruh cerewet sendiri, teriakin presenternya, nyuruh heboh, gini sendiri gitu. Iya kamu kan. Bisa dibilang coba jelasin. FD dulu. Ya, Ih, halo jangan, semua. belum. Ya, halo semua. Halo. Perkenalan Mbak, perkenalan biar semuanya tahu. Oke, aku Gina dari KPI. Mana KPI? Kami KS. Oh, tenang. PMI, MD, apa lagi itulah IKS. BKI, ya, halo IKS. juga semua. Oke. Ya, aku anak semester 1 sama kalian. Mukanya kelihatan semester 1. Deskripsi. Enggak katanya enggak loh. Aku di sini sebagai di workshop nih. Roadshow. Kita Bukan. Workshop ini Produksi. kita jadi aku jadi FD. FD itu director. Ini PD aja salah-salah ya. Iya. Iya. Kan? Dimarahin harap aja. dimaklumi Nanti ya. kalau FD-nya salah, peserta yang marahin gitu. Jangan deh. Terus? Mbak Putri turun Saya tangan. ini bertanggung jawab buat ngehamilin kali. Maksudnya bertugas. Iya. Bertugas mendirect yang di studio. Kalau kan ada 2 tuh. Bosnya tuh ada 2 di MCR sama di studio. Kalau di MCR itu ya penanggung jawabnya PD. PD itu yang Jadi ya sendiri yang jelasin. yang ngarahin. PD yang jelasin. Ya yang jelasin ntar PD sendiri. Nah kalau aku bertugas di studio, aku tuh jadi mata, tangan, telinga. Pokoknya jadi tubuhnya si PD di studio. Jadi aku yang ngarahin, misalnya, itu dong tolong si hostnya terlalu dikasih 2 pertanyaan aja. Aku yang nulis kasih tahu. Tapi kalau aku ngelihat di hostnya tuh nunduk terus, duduknya nggak enak, aku ngasih tahu, dudukmu dienakin dong, ditegakin, pokoknya yang bisa enak dilihat di kamera. Itu tugasnya FD. Terus kameramen itu dan yang lainnya. Juga itu dipanggil nggak gitu, juga FD yang ngingetin gitu lah pokoknya. Ya itu tugasnya pokoknya FD. nge-handle studio gitu lah ya intinya. Jadi dia tuh tubuhnya PD. Tubuh. Ya gitu. Nah kalau sekarang kita perkenalan dulu nih sama Mbak FD-nya. Makasih ya Mbak Gina. Mbak PD. Iya. Katanya FD dipercepat. Ngeles. Katanya PD yang di atas, katanya PD-nya tuh suruh dipercepat. Terus PD-nya suruh ke atas. Ya nggak boleh lah. Enak Harus banget nyelesain dulu jobnya di depan ini, baru ntar balik lagi ke Singgasana. PD itu kayak gimana? PD terbaik tahun 2013. Perkenalan dulu. Namanya siapa Mbak? Namanya siapa? Jurusan apa? Biar adik-adiknya kenal semua. Halo, ya. Ulangin, enggak kelihatan. Terus iya. Demam panggung. Coba ngomong. Namanya siapa? Aduh, namanya siapa? Kasian banget. Namanya siapa? Nama aja. Nama aja. Namaku. Udah deh. Kasian. Katanya dipercepat ya. Ya. Jadi namanya Mbak Caca. Tak jelasin. Aku dulu juga jadi PD tahun 2013, tapi aku kalah sama Caca. Sedih banget sumpah. Jadi yang terbaik Caca dan yang ini terjeleknya. Ya enggak gitu. Udah nyiapin pidato, enggak jadi pidato. Rasanya tuh, aduh ya Allah. Sakitnya tuh? Di sini. Nah itu karena enggak di sini. Kotaknya di sini. Sering jalan ya. Iya. Ya udah. Ya dipercepat. Gitu aja ya. Gitu ya. Jadi PD itu yang tugasnya di MCR yang mengontrol semuanya yang ada di sini, semuanya itu PD yang ngerjain. Jadi ya banyaklah jobdesk nanti di talkshow ketiga, talkshow ke-6 kan ya, ke-6 itu bahas tentang program. Nah, lebih jelasnya nanti sama narasumber yang lebih berkompeten, enggak saya. Nanti di sana juga bakal jelasin program-program yang ada di Suka TV itu apa aja biar kalian semuanya ngerti. Dah, gitu. Terus untuk apa ya? Lomba Twitter. Oh iya, lomba tweet pic-nya itu jangan lupa.
udah ditutup. Oh ya udah ditutup udah ya? ditutup jam 9. Tinggal nunggu hadiahnya aja nih ya. Jangan lupa hadiahnya nanti di talkshow ketiga. Terus habis ini ada penampilan lagi. Ada penampilan lagi yang dari kemarin suaranya merdu banget. Ya Allah. Taylor Swift KW Suka TV, penyanyi Suka TV. Ini artis Taylor Swiftan yang di Suka TV ya. Anak cover ya berarti ya? Iya, anak cover yang biasa cover di YouTube. Aduh. Tapi kalau dia covernya di kamar mandi aja. Soalnya dia single bathroom. Oke, kita sambut Farida. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya mana? You blow as I touch your face. Will it blow when I cry? Cause I heard it screaming out your name. Your name. Lay with you, I could stay there. Close my eyes, feel you here. Forever, you and me together, nothing it's better. Cause there's a side to you that I never knew. All the things you say, they were never true. And the games you play, you will always win. Semua yang bisa nyanyi. But I'll say to the rain, what you pour as I touch your face. Will it blow while I cry? Cause I heard it screaming out your name. Your name. I set fire to the rain, and I trust into the flame. Where is there something died? Cause I knew that was the last time. Sometimes I wake up at the door. The heart you call must be waiting for ya. Even now when we're already over, I can't help myself but looking for ya. I set a fire, but you fall touch your face. Well, it won't. Cause I heard it screaming out your name. Your name. I set fire to the rain, and I trust into the flame. When it burned, something died. Cause I knew that that was the last time. Last time. No. Cek. Udah. Mas Randy. Dilempar Mas Randy. Mas, musriknya mana?
Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. Bisa lihat liriknya. They knew we get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Sing! The one that I belong to, you're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. When nothing later, we beat the all together. I never didn't listen. Look at how we will be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still wanna run to. You're still the one I want for life. Still the one I want. The only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. You're still the one. You're still the one. That I belong to, you're still the one I want for life. Oh, you're still the one that I want, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ooh, I'm faded. Look how far we've come, my baby. Makasih.